Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada hari ini, hari Senin sampai hari Sabtu kedepannya kita di sini akan mengkaji kitab Safinatun Najah, yang mana kitab ini merupakan kitab yang sangat banyak sekali faedahnya, yang mana kitab ini adalah termasuk kitab yang dipelajari bagi pemula yang ingin mempelajari fikih Syafi'i tentunya. Yang mana kita harapkan kepada seluruh santri untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari kitab ini. Nah, sebelum kita mulai pengkajian kitab ini, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan dengan masa belajar santri yang ada di sini, bahwasanya kegiatan kita seperti biasanya, bahwasanya maksudnya kita jam 7:30 sampai jam 11 nantinya. Ya, adapun daurah ini ada 3 sesi. Sesi pertama itu dari 8:30 sampai jam 9:30. Kemudian istirahat sampai jam 10. Kemudian nanti dilanjutkan lagi oleh Ustaz Abdurrahman dari jam 10 sampai jam 11. Kemudian nanti dilanjutkan lagi pada asar dengan Ustaz Abu Ali kira-kira 1 jam nantinya. Dimana kitab ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, di sesi pertama ini kita membahas atau mengkaji kitab Toharoh. Jadi sesi pertama ini kita bahas tentang kitab Toharoh. Kemudian nanti sesi kedua dengan Ustaz Abdurrahman itu bahas tentang kitab sholat. Kemudian pada sesi yang ketiga itu pada asar yang dikaji oleh Ustaz Abu Ali itu kitab puasa dan kitab zakat. Maka kita harapkan seluruh santri untuk dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari kitab ini. Kemudian juga seperti biasanya jadwal masuk bagi santri tetap jam 7:30. Jadi seperti biasa jam 7:30 seluruh santri sudah ada di masjid semua, tidak ada yang berada di kamar. Pagi tetap murojaah Al-Quran sampai jam 6 seperti biasa. Kemudian nanti jam 7:30 mulai masuk lagi seperti biasa. Sampai nanti jam 11 semuanya harus berada di masjid. Ya, kemudian kita harapkan kepada seluruh santri untuk persiapan sebelum masuk pelajaran. Dia baca terlebih dahulu, kemudian juga dia murojaah lagi kita pembahasan yang telah dipelajari kemarin. Ya, jadi jangan sampai belajar tidak mencatat, kemudian juga tidak bertanya. Nah, makanya seperti ini buang-buang waktunya seperti ini. Baik. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari kitab ini, dan mudah-mudahan apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini, puasa di bulan Ramadan. Kemudian pada harinya kita mengerjakan sholat tarawih, kemudian kita mengisi hari-hari kita dengan kegiatan ibadah. Yang mudah-mudahan kita semuanya ini diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalankan puasa bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dari bulan Ramadan ini. Taib. Ya, coba satu orang baca. Coba baca Ibnu Saleh. Dari awal kita baca, tapi yang bagian pertama kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah berkaitan dengan dengan pembahasan fikih. Tapi dibaca dari awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyyina wa ala wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi arkanil Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arkanul imani sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
في معنى كلمة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله في علامة البلوغ ثلاث تمام 15 سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين والحيض في الأنثى ل9 سنين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kitab ini, di mana kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama yang berasal dari Yaman, yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadil Syekh Salim Ibn Samir Al-Hadrami. Di mana kitab ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi orang yang baru pertama kali ingin mempelajari fikih, maka dia mempelajari fikih ini dengan kitab Safinatun Najah. Langsung saja kita mulai. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala nafa'ana bi'ulumihi fi dharaini. Ya, faslun alamatul bulugh salasun. Ya, di sini dan di kebanyakan atau hampir seluruh kitab-kitab fikih, yang pertama kali dibahas itu adalah kitab Thaharah. Bukan kitab sholat, tetapi kitab Thaharah. Ya, kenapa? Yang mana Thaharah ini merupakan apa? Syarat diterimanya sholat. Yang mana Nabi SAW telah pernah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdatsa hatta yatawaddo. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia sampai dia berwudu. Nah, kemudian juga yang mana salat ini merupakan sebuah perkara yang agung, yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Yang mana ibadah salat ini merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita harus memperhatikan sholat kita. Hendaknya kita harus benar-benar memperhatikan sholat kita. Nah, di antara termasuk perkara perhatian terhadap sholat adalah hendaknya kita perhatian terhadap Thaharah. Maka hendaknya kita harus benar-benar mempelajari ya permasalahan ini. Yang mana Allah SWT atau Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya qala Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamati min amali salatuhu. Fa iza saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khabat wa khasira. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa min al-faridah summa takunu sa'ira a'malihi 'ala hadza. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat amalan yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Ya, adalah salatnya. Maka fa idza saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka apabila salat itu benar, maka maka sungguh dia telah beruntung, wa anjaha, dan dia selamat. Wa in fasadat, namun apabila rusak, salatnya rusak misalnya, maka faqad khabat wa khasira, maka sungguh celaka dan merugi dia. Fa in taqasa min faridatihi syai'un, maka apabila ada yang kurang dari salat wajibnya itu, misalnya ada kekurangan dari salat wajibnya tersebut, maka qala rabbu azza wa jalla, maka Allah SWT berkata, unzuru li hali abdi hal min tatawwu'in. Ya, maka lihatlah kepada hambaku, apakah dia memiliki ibadah tatawwu, ibadah sunnah. Fayukammalu biha, maka disempurnakan dari ibadah tatawwu tersebut. Ya. Man taqasa minal faridati, apa yang kurang dari ibadah faridah tersebut, ibadah yang wajib tersebut. Summa takunu sa'iru amalihi ala hadza. Kemudian dilihat seluruh amal-amalnya. Maka apalagi terkhusus talabul ilmi yang dia diberikan ya taufik kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu ini, maka hendaknya dia tidak bermudah-mudahan terhadap perkara yang sunnah. Ya, jangan sampai nanti seorang talabul ilmi ketika dia telah mengerti suatu hukum, ya hukum ini cuma sunnah ya. Tahiyatul masjid hukumnya sunnah, kan tidak wajib. Ya, maka hendaknya dia tidak bermudah-mudahan terhadap ya, amalan sunnah. Ya, kita mengetahui amalan sunnah itu untuk dikerjakan. Ya, bukan sebaliknya kita tahu bahwasanya itu amalan itu adalah amalan sunnah, justru kita tinggalkan, maka bukan seperti ini. Jadi talabul ilmi itu adalah ketika dia mengetahui suatu perkara, ya tanpa memandang apakah itu dia wajib, apa itu sunnah, maka hendaknya dia bersemangat dalam mengerjakannya. Maka di sini jelas bahwasanya salat itu merupakan
amalan yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini, maka hendaknya seorang hamba itu dia memperhatikan sholatnya. Kemudian juga dia memperhatikan toharoh dia, apakah benar toharohnya atau tidak. Karena kalau tidak benar toharohnya, maka otomatis sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini mu'alif memulai kitabnya dengan dengan alamat buluk, ya, dengan alamat buluk, tanda-tanda buluk, ya. Di sini ada 3, disebutkan di kitab ini ada 3. Apa itu yang dimaksud dengan al-buluk? Seperti itu, al-buluk. Ya. Si fulan telah balik. Ya, Azmi sudah balik misalnya. Ya. Apa tandanya? Nah, maka di sini ada 3 tandanya. Maka yang pertama, ya, hadut al-buluk. Buluk itu sendiri pengertiannya adalah huwal busulu ila hadit taklifi. Ya. Huwa al-busulu ila hadit taklifi. Ya, bagi yang mencatat silakan mencatat, ini penting soalnya. Ya. Itu telah sampainya seseorang kepada batasan taklif. Ya, telah sampainya seseorang kepada kepada batasan taklif, pembebanan syariat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan taklif itu sendiri? Apa taklif? Ya, taklif itu adalah wusulu al-mukallafi ila sinni al-mu'tabarati ma'a kaunihi aqilan. Salimal hawasi wa balaghathu ad-da'watu Ya, sekali lagi kita ulang. Buluk itu sendiri adalah wal busulu ila hadit taklif, itu pengertian dari buluk. Kemudian taklif itu apa? Taklif itu adalah wusulul mukallafi ila sinni al-mu'tabarati ma'a kaunihi aqilan salimal hawasi wa balaghathu ad-da'watu. Ya, coba Rais diulangi pengertian taklif apa? Mukallafi, bukan mukallif. Wa balaghathu. Iya, ya. Sekarang akan kita coba terangkan sedikit apa yang dimaksud dengan dengan taklif. Taklif itu sendiri adalah sampainya seorang mukallaf, ya, orang yang telah dibebani syariat tadi, sampainya seorang mukallaf kepada sinil mu'tabarah, kepada umur yang dia mu'tabar, umur yang dianggap. Ma'akaunhi aqilan. Tentunya di sini, ya, selain dia telah mencapai umur yang dianggap, kemudian juga hendaknya dia berakal. Kemudian apalagi salimal hawas. Kemudian apalagi salimal hawas. Hawas itu jamak dari panca indera, jamak dari panca indera, ya. Memiliki ya anggota tubuhnya, terus panca inderanya juga selamat di situ, selamat dari cacat. Wa balaghathu ad-da'watu, kemudian telah sampai dakwah kepada dia. Maka hendaknya ketika seorang telah mencapai hadut taklif, maka dia wajib bagi dia melaksanakan perintah-perintah agama ini. Dan juga bagi wali, ya, seperti misalnya seorang bapak, seorang orang tua, ya, atau wali, maka hendaknya dia memiliki kewajiban untuk perhatian terhadap perkara-perkara ini. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisolati wa ibnu sab'a sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, dan dia umurnya berapa? 7 tahun. Wadribuhu wa huwa ibnu asyara sinin. Dan pukullah dia kalau dia sudah mencapai umur berapa? 10 tahun. Maka hendaknya sebagai orang tua, sebagai seorang wali, hendaknya dia merhatikan, ya, perkara-perkara ini. Ya, ketika anaknya telah mencapai usia 7 tahun, yang mana para ulama telah mengatakan usia 7 tahun dikatakan usia tamyiz, dia telah mencapai usia tamyiz.
Ya, maka ketika dia sudah mencapai usia 10, maka hendaknya apa? Boleh bagi orang tua apa? Dia memukul. Ya, tentunya apa? Memukul di sini apa? Pukul yang ada batas-batasannya. Tidak sembarang pukul di sini. Yang pukulan yang sifatnya mendidik. Jadi di sini dikatakan oleh mu'allif alamat buluk itu ada 3. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyara sanatan fi zakari wal unsa. Sanatan apa i'rabnya? Apa i'rabnya siapa? Catur. Ya, nasab sebagai apa? Maf'ul bih. Ya, sebagai apa Azmi? Sanatan. Ahsanta ya. Telah mencapai apa? Yang pertama, dia telah apa? Usianya tuh genap 15 tahun. Telah genap usianya tuh 15 tahun. Nah, jadi pertanyaan di sini, 15 tahun di sini apakah 15 tahun miladi atau hijri? Ya. Miladi atau hijri? Ya, hijri. Jadi apa? Semua yang berkaitan dengan apa? Dengan penanggalan, ya, berkaitan dengan apa? Dengan penggalan, itu dalam agama kita apa? Itu menjadi ibrohnya itu apa? Menjadi timbangan itu apa? Kalender hijri, bukan miladi. Jadi di sini adalah apa? Telah genap usianya 15 tahun. Yang pertama, fi zakari wal unsa itu pada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita punya anak laki-laki atau anak perempuan yang telah mencapai usia 15 tahun di sini, maka dia telah mencapai apa? Usia balik di sini. Maka ketika dia telah mencapai usia balik, maka dia apa? Wajib melaksanakan apa? Perintah-perintah agama ini seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Yang mana para ulama Syafi'i berdalil dengan apa? Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya apa? Pada suatu hari ketika terjadi perang Uhud, ya beliau apa? Menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk apa? Ikut perang. Nah, ketika itu apa? Ibnu Umar usianya 14 tahun. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut pada peperangan tersebut. Nah, kemudian pada tahun berikutnya ketika terjadi perang Khandaq, ketika itu Pak Ibnu Umar apa? Menawarkan dirinya lagi untuk ikut perang ketika itu bersama Rasulullah di perang Khandaq. Nah, ketika itu usianya berapa? 15 tahun. Maka apa? Maka ketika itu Rasulullah SAW mengizinkan Ibnu Umar untuk apa? Ikut perang. Maka dari sini ya para ulama Syafi'i berdalil bahwasanya apa? Di antara alamat buluk itu adalah usia 15 tahun. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jadi hukumnya sama, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah al-ihtilam fi dzakari wal unsa li tis'i sinin. Kemudian yang kedua adalah ihtilam. Ya, ihtilam ini apa? Pada laki-laki dan perempuan. Ya, kalau umurnya sudah berapa? Sudah 9 tahun Qamariyah. Ya, sudah 9 tahun apa? Hijriyah di sini. Nah, ihtilam itu apa pengertiannya? Itu diambil dari kata apa? Minal hulmi. Ya. Dia adalah apa? Ma yarahu an-naimu fi naumi. Apa yang dilihat oleh orang yang tidur, oleh orang yang tidur. Apa yang dilihat oleh orang yang tidur. Ya, kalau bahasa kitanya apa? Mimpi ya. Ya, mimpi. Jadi mimpi. Namun yang dimaksud dengan di sini dengan ihtilam di sini adalah apa? Al-imna. Apa tuh al-imna? Khurujul mani. Keluarnya air mani. Ya, keluarnya air mani. Jadi kalau misalnya apa? Misalnya ada anak laki-laki atau anak perempuan yang usianya sudah 9 tahun, ya, komari. Ya, ketika itu apa? Telah keluar darinya apa? Air mani. Maka apa? Dia telah mencapai apa? Usia balik. Walaupun usianya belum 15 tahun. Walaupun usianya apa? Belum 15 tahun. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi tidak harus dia mencapai usia 15. Tapi kalau sudah 9 tahun kemudian keluar air mani, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia telah mencapai apa? Usia balik. Jadi pertanyaan, kalau misalnya apa umurnya 8 tahun misalnya. Ya, keluar air mani, apakah dia dikatakan telah mencapai usia balik? Maka dia tidak dikatakan mencapai usia balik walaupun telah keluar air mani dari dia. Jadi di sini apa? Ada 2 syaratnya. Yang pertama apa? Keluar air mani, kemudian juga apa? Usianya juga telah mencapai apa? 9 tahun di sini. Jadi kalau kurang dari 9 tahun, misalnya apa? 8 tahun setengah, maka apa? Maka walaupun telah keluar air mani dari dia, laki-laki perempuan, maka dia belum dikatakan telah mencapai usia balik. Nah, jadi pertanyaan, apakah perempuan juga mengeluarkan air mani? Tapi ini sebelumnya maaf ya, kita belajar fikih sini apa? Jangan sampai kita punya pikiran jorok. Ya, karena ini ilmu. Ya, karena ini ilmu yang seperti ini. Ya. Jadi apa? Apakah perempuan juga bisa mengeluarkan air mani?
Ya juga bisa. Ya, cuman apa? Air mani laki-laki dengan air mani perempuan itu memiliki apa perbedaan tentunya, ya. Dalil bahwasanya apa? Perempuan juga apa? Bisa ihtilam, bisa mengeluarkan air mani. Itu adalah hadis dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq, fala 'alal mar'ah minal ghusli izah talamat." Qala, "Na'am idza ra'atil ma'a." Ya. Bahwasanya apa? Dari sahabiah yang mulia Ummu Sulaim. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Innallaha la yastahi minal haqq." Sungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fala 'alal mar'ah minal ghusli, apakah wajib bagi perempuan dia mandi izah talamat apabila apa? Dia mimpi basah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Na'am idza ra'atil ma. Ya, apabila apa? Dia melihat air itu. Yang maksud dengan dia melihat air itu adalah melihat air mani di sini. Apabila keluar air maninya. Jadi sama saja, misalnya apakah laki-laki atau perempuan ketika dia tidur misalnya atau dia terjaga misalnya keluar air mani dari laki-laki dan perempuan, maka dia telah mencapai apa? Usia balik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Ini alamat yang khusus yang terdapat pada perempuan. Itu apa? Alamat haid. Yang mana haid ini hanya khusus bagi apa? Kekhususan yang dimiliki oleh perempuan. Ya, wal haidu fil unsa li tis'i sinin. Itu haid pada perempuan yang umurnya adalah 9 tahun. Ya. 9 tahun. Yang mana haid ini secara bahasa adalah asailan, mengalir. Adapun secara istilah syariat adalah damu jibillatin yakhruju min aqsar rahimil mar'ati ala sabili sihah fi aqatin makhsusatin. Sedangkan haid ini secara bahasa dia adalah damu jibillah, darah kebiasaan yang sudah menjadi tabiat bagi perempuan. Ya, bukan darah penyakit. Yakhruju min aqsar rahimil mar'ah, yang dia keluar dari apa? Rahim terjauh dari perempuan, dari rahim yang jauh. Ala sabili sihah, yang mana dia keluar apa? Bukan karena penyakit, ala sabili sihah, ya itu apa? Darah kebiasaan dia, bukan karena suatu penyakit. Fi aqatin makhsusah, pada waktu-waktu tertentu. Ya biasanya perempuan tahu dia. Ini waktu-waktu keluar darah pada dirinya. Nah, jadi di sini apa kesimpulannya? Bahwasanya alamat buluk pada seseorang itu ada 3. Yang mana? Yang 2 dari alamat tersebut itu apa? Berserikat antara laki-laki dan perempuan. Yang mana yang ketiga, yang satunya adalah apa? Itu alamat khusus terdapat pada perempuan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan masuk pembahasan baru. Coba baca lagi. Ya jiffa wa an la yajiffa najasu wa la yantaqila wa la yaqra alayhi akhar wa la yujawiza safhatuhu wa hashafatahu wa la yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahirah. Masalah berikutnya adalah apa? Faslun. Fasal berikutnya adalah berkenaan dengan apa? Syurutu ijza'il hajar samaniyah. Itu apa? Berkaitan dengan apa? Dengan al-istinja. Ya, yang dimaksud dengan fasal di sini adalah apa? Syurutu ijza'il istinja bil hajar. Itu syaratnya apa? Syarat keabsahan istinja dengan apa? Dengan hajar, dengan batu atau yang semisalnya. Yang mana? Ya. Istinja ini merupakan apa? Dalam sebuah hadis bahwasanya apa? Dari Salman Al-Farisi bahwasanya apa? Ada seorang yang musyrik berkata kepada beliau. Apa kata orang musyrik tersebut? Ya. Qala lana al-musyrikun qad alamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya, bahwasanya apa? Orang musyrikin pernah bertemu dengan Salman Al-Farisi. Dia berkata bahwasanya apa? Ya, bahwasanya apa? Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian apa? Segala sesuatu. Hatta al-khira'ah, sampai apa? Adab buang hajat di sini. Yang mana ini merupakan apa? Bentuk kesempurnaan dari apa? Dari agama Islam ini. Yang mana subhanallah, kita lihat bagaimana keindahan agama Islam ini, kesempurnaan agama Islam ini, sampai apa? Adab buang hajat pun apa? Diatur dalam agama ini. Ada apa? Ada adab-adabnya. Yang mana merupakan apa?
ya keindahan dan kesempurnaan agama Islam ini yang tidak dimiliki oleh agama-agama lainnya. Sampai orang-orang musyrik zaman dahulu mereka tahu bahwasanya apa? Nabi kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu pada kalian. Sampai-sampai apa? Adab buang hajat pun apa diajarkan. Yang mana ini mungkin tidak didapatkan oleh agama-agama lain. Nah, pasal berikutnya adalah berkaitan dengan apa? Dengan syarat sahnya seorang itu dia sahnya menggunakan batu atau semisalnya ketika dia beristinja. Nah, para ulama ya memberikan definisi istinja itu secara bahasa dia adalah al-qat'u. Al-istinja'u secara bahasa adalah al-qat'u, memotong. Ya, memotong seakan-akan orang yang beristinja itu apa? Dia memotong apa? Gangguan yang terdapat dari tubuhnya. Ya, mungkin ketika dia buang hajat, ketika itu apa? Dia ya ada gangguan pada diri dia. Ya, maka apa? Secara bahasa al-istinja adalah al-qat'u, ya seakan-akan apa? Dia memotong apa? Gangguan yang ada pada diri dia. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah izalatul khariji an-najisi al-mulawisi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Sedangkan secara bahasa, secara istilah dia adalah izalatul khariji an-najisi. Ya, menghilangkan al-khariji. Apa itu al-khariji? Sesuatu yang keluar. Ya, sesuatu yang keluar dari sini apa? Ya, sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. An-najisi, yang keluar tersebut adalah benda yang najis. Al-mulawisi, ya yang dia mengotori, yang dia melumuri. Minal farji, yang keluar dari apa? Yang keluar dari farji, dari kubul ataupun dubur. Anil farji, kemudian dia menghilangkan itu apa? Menghilangkan itu dari apa? Dari farjinya, kubul ataupun dubur. Bima'in au hajarin, dengan air ataupun dengan hajar, dengan batu. Dimana istinja ini apa? Kita kenal dengan apa? Dengan istinja juga apa? Dengan ada istilah lain itu al-istitaubah. Ada istinja, ada al-istitaubah, ada al-istijmar. Yang mana al-istinja, istitaubah itu apa? Itu adalah apa? Menggunakan batu dengan air. Jadi istilah istinja atau istitaubah itu apa? Itu apa? Bersuci dengan menggunakan apa? Batu atau dengan air. Tapi al-istijmar itu hanya apa? Istilah yang khusus untuk apa? Untuk beristinja dengan apa? Dengan batu. Ya, istijmar. Yang mana tentunya ya beristinja ini ada 3 cara. Yang pertama adalah apa? Istinja dengan apa? Dengan batu kemudian diikuti dengan air. Itu apa? Al-jam'u baina al-hajar wal ma'. Itu apa? Dia pertama menggunakan batu, kemudian dia setelah menggunakan batu kemudian dia menggunakan apa? Menggunakan air. Makanya seperti ini adalah apa? Kaifiyah atau bentuk yang paling afdol. Kemudian apalagi yang kemudian dia mencukupkan dengan apa? Dengan air saja. Atau bisa juga apa? Dengan air saja. Yang ketiga apa? Dia mencukupkan dengan apa? Dengan batu saja. Maka apa? Yang pertama itu mengumpulkan antara batu dengan air itu adalah apa? Adalah bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling afdol. Ya. Yang kedua apa? Kalau dia ingin mencukupkan dengan salah satu dari batu atau air, maka yang paling afdol dia menggunakan apa? Menggunakan air di sini. Nah, yang ketiga adalah apa? Dia menggunakan batu. Nah, di sinilah yang akan kita bahas apa? Istinja dengan apa? Dengan batu. Nah, istinja dengan batu, kalau istinja dengan hajar ini diperbolehkan. Walaupun di situ apa? Walaupun di situ ada air. Walaupun di situ terdapat air, dia diperbolehkan apa? Menggunakan batu. Nah, namun tentunya ketika seseorang dia ingin beristinja dengan batu, maka hendaknya dia memperhatikan beberapa syarat. Yang mana mu'alif di sini menyebutkan ada 8 syarat. Yang mana secara garis besarnya ada 2. Yang mana yang pertama syarat yang berkaitan dengan apa? Dengan batu atau yang semisalnya yang digunakan untuk beristinja. Yang kedua adalah apa? Syarat yang berkaitan dengan apa? Dengan najis yang keluar dari apa? Dari kubul dan duburnya tersebut. Ya, maka yang pertama adalah apa? Ayyakuna bisalasati ahjarin. Dengan menggunakan apa? 3 buah batu. Ya. Yang dimaksud dengan menggunakan 3 buah batu di sini apa? Tidak harus mesti dengan apa? 3 buah batu. Tetapi apa? Dengan suatu benda yang dia memiliki apa? 3 permukaan. Ya tidak mesti dengan apa? Dengan satu buah batu, misalnya ini batu, tidak mesti. Tapi apa? Kalau itu dia satu batu atau bendanya satu, tetapi apa? Dia memiliki apa? 3 permukaan. Maka seperti tidak mengapa. Misalnya apa? Dia batunya besar. Ya misalnya kita anggap ini. Misalnya ini ya. Memisal aja ya.
Yang mana ini apa? Besar misalnya. Memiliki berapa? 3 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan di sini lebih ya. Yang penting apa? Dia memiliki apa? 3 permukaan. Makanya seperti ini boleh. Jadi tidak mesti dengan apa? Dengan 3 buah batu. Tapi apa? Dengan satu benda yang dia memiliki apa? 3 permukaan. Makanya seperti ini boleh. Dengan batu atau yang semisalnya. Ya. Apa semisal dengan batu misalnya? Ya banyak yang nanti akan kita bahas di sini ya. Dengan batu atau yang semisalnya. Apa saja dobitnya nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah an yunqi al mahal. Kemudian batu atau yang semisalnya bisa membersihkan. Yunqi itu apa? Bisa membersihkan apa? Mahal. Mahal itu apa? Tempat keluarnya apa? Ya, kotoran tadi. Ya, mahal sini apa? Kubul ataupun dubur. Benda tersebut, batu tersebut dia bisa apa? Membersihkan. Maka apa? Dari sini kita pahami bahwasanya kalau batu tersebut atau benda yang semisal dengan batu tidak bisa membersihkan mahal, tempat keluarnya najis tersebut, maka dia tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk beristinja. Misalnya apa misalnya? Misalnya apa? Kaca misalnya. Ya, istinja dengan kaca. Kaca bisa nggak? Ya licin. Ya ketika apa? Ketika digunakan untuk membersihkan apa? Kotoran yang keluar dari apa? Dari salah satu jalan, dia tidak bisa apa? Membersihkan secara sempurna, masih ada sisanya di situ. Maka apa? Tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk istinja. Kenapa? Karena dia la yunqi al mahal, karena dia tidak bisa membersihkan apa? Mahal, tempat keluar kotoran tadi. Atau dengan apa misalnya? Dengan kresek misalnya. Kresek misalnya kan, plastik kresek itu kan digunakan untuk istinja. Iya. Kira-kira bisa nggak? Ya dobitnya ini batasan ini aja. Selama itu dia bisa membersihkan tempat keluarnya tadi, maka tidak mengapa. Maka ini boleh. Tapi selama dia digunakan tidak bisa untuk membersihkan apa? Mahal tadi, maka apa? Dia tidak bisa. Itu saja dobitnya ya. Itu saja dobitnya apa? Anyunkil mahal dia. Yang penting apa? Dia bisa apa? Membersihkan tempat keluarnya tadi. Bisa membersihkan kotoran yang keluar dari apa? Dari tempat keluarnya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah wa an la yajifa an najasu. Kemudian najis yang keluar dari kubul atau dubur itu dia tidak kering. Ya, dia tidak kering. Misalnya apa? Misalnya apa? Goitnya misalnya keluar. Ketika dia kering, misalnya kering, maka apa? Tidak boleh dia menggunakan apa? Batu, tapi apa? Dia harus menggunakan air. Ya. Yang mana keluar ini apa? Baik seluruhnya atau sebagiannya. Mungkin ketika keluar apa? Sebagiannya apa? Sebagian basah, sebagian lagi apa? Sebagian lagi kering, maka apa? Tidak boleh. Maka dia harus menggunakan apa? Air untuk beristinja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Wa an la yantakila. Kemudian apalagi an yantakila al kharij itu apa? Sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur yang kotornya dia tadi keluar dari apa? Salah satu dua jalan tadi itu apa? Tidak berpindah. Nah, di sini harus apa? Sedikit dipahami. Karena nanti ada pembahasan berikutnya yang datang itu adalah apa? Masalah mujawazah. Ya, apa perbedaan antara intikal dengan mujawazah ya? Ya, an la yantakil maksudnya adalah apa? Dia tidak berpindah. Misalnya seperti ini, ya ketika seorang misalnya apa? Dia buang air kecil misalnya. Bowl misalnya. Nah, ketika apa? Keluar kencingnya, kemudian apa? Masih ada tersisa di situ. Masih ada tersisa sedikit. Nah, kemudian ketika telah terputus air kencingnya tadi dan dia menyisakan sedikit dari lubang keluarnya tadi, kemudian apa? Dia berpindah misalnya. Ya, berpindah ke tempat lain. Ya, berpindah ke tempat lain, makanya seperti ini apa? Ketika dia berpindah ke tempat lain, maka apa? Dia tidak boleh menggunakan apa? Menggunakan batu untuk beristinja. Maka dia harus menggunakan apa? Air. Wajib bagi dia menggunakan air untuk istinja ketika itu. Kemudian yang berikutnya, wa an la yatra'a 'alaihi akharu. Wa an la yatra'a 'alaihi akharu. Yang dimaksud dengan yatra'a 'alaihi di sini apa? An la yakhtalita bil khariji ghairu jinsihi. Ya, dia apa? Sesuatu yang keluar tadi, yang najis yang keluar tadi, ya bol ataupun goit, itu dia tidak bercampur dengan apa? Dengan yang lainnya. Artinya apa? Kalau misalnya apa di situ, dia misalnya apa? Dia buang air kecil, dia melakukan baul atau dia goit misalnya. Ketika itu apa? Bercampur dengan yang lainnya. Misalnya apa? Ketika dia kencing misalnya. Nah, ketika misalnya apa? Ketika dia misalnya kencing, kemudian apa? Keluar dari apa? Dari lubang tersebut apa? Yang lain misalnya apa? Darah atau nanah. Maka apakah boleh dia menggunakan menggunakan apa? Menggunakan batu atau tidak? Maka jawaban apa?
tidak boleh. Maka dia harus menggunakan apa? Menggunakan air untuk beristinja. Jadi apa? Dia tidak boleh apa? Sesuatu yang keluar tadi, sesuatu yang najis yang keluar dari salah satu dua jalan tadi, itu tidak boleh bercampur dengan yang lainnya. Ya. Atau misalnya apa? Ketika dia apa? Dia goit misalnya. Ketika dia buang hajat, buang air besar misalnya. Ketika itu apa? Yang keluar misalnya apa? Misalnya ada apa? Ada benda lain yang keluar bersamaan dengan dia, misalnya apa? Seperti cacing misalnya, atau yang lainnya, atau benda-benda yang lainnya. Maka apa? Dia tidak boleh menggunakan apa? Menggunakan batu untuk beristinja. Tapi apa? Ya ta'ayyan alaihi apa? Istimalu alma. Maka dia harus menggunakan apa? Menggunakan air untuk beristinja. Kemudian yang berikutnya adalah wa an la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Kemudian apa? Sesuatu yang keluar tadi, ya baik itu apa? Baik itu baul ataupun goit, ya kencingnya atau apa kotorannya yang keluar dari duburnya, itu apa? Tidak boleh melampaui apa? Safhatahu wa hasyafatahu. Safha itu apa? Safha. Ya safhatahu. Ya safha itu apa? Ya seperti apa? Lubang apa? Lubang anusnya. Itu namanya safha namanya, lubang anusnya. Hasyafah itu apa? Ya kepala kemaluannya tadi, ya. Kepala ra'sul zakar namanya, kepala kemaluan. Ya. Artinya apa? Bagaimana bentuknya? Nah, mungkin ketika seorang misalnya apa? Misalnya dia buang air besar. Dia goit misalnya. Ketika itu apa? Keluar. Kemudian apa? Kemudian kotoran tersebut apa? Merembet. Ya. Merembet apa? Melebihi dari lubangnya. Keluar dari apa? Keluar dari apa? Lubangnya misalnya. Merembet ke samping misalnya. Nah, ini apa namanya? Ini mujawazah. Ini nama apa? Mujawazah namanya. Maka seperti ini apa? Ketika terjadi seperti ini, maka dia tidak boleh apa? Menggunakan batu untuk istinja. Maka dia harus menggunakan apa? Air untuk istinja. Kemudian misalnya apa? Ketika kencing misalnya. Ya, kemudian ketika kencing misalnya, ketika dia buang air kecil, kemudian air kencing tersebut terus keluar. Nah, ketika keluar bersama dengan keluarnya ini apa? Keluar ke arah yang lainnya. Keluar ke arah yang lainnya sehingga apa? Dia melewati apa? Kepala apa? Ra'sul zakar ya, kepala kemaluannya ini. Maka ketika terjadi seperti ini namanya mujawazah, yang namanya apa? Dia melewati hasyafah atau safhanya, maka dia tidak boleh menggunakan apa? Menggunakan batu untuk beristinja, tapi dia harus menggunakan apa? Air untuk beristinja. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wa an la yusibahu ma'un. Kemudian ya, yang keluar tadi ya, goit ataupun apa bol tadi, kotoran yang keluar dari salah satu dua jalan tadi, itu apa? Tidak boleh terkena oleh air. Walaupun apa? Walaupun dia menggunakan air tersebut untuk beristinja. Ya, beristinja, maka tidak boleh. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya apa? Seperti dia misalnya apa? Dia misalnya buang air kecil. Ketika buang air kecil, kemudian apa lagi? Kemudian dia apa? Kecipratan apa? Kharij tadi, sesuatu yang keluar tadi dengan air. Maka apa? Maka tidak boleh dia menggunakan apa? Menggunakan batu untuk beristinja. Atau misalnya apa? Atau misalnya dia pertama dia buang hajat, buang air besar misalnya. Nah, buang air besar. Nah, kemudian apa? Ketika itu apa? Di saat yang bersama ketika itu dia juga apa? Misalnya buang air kecil misalnya. Kemudian apa? Air kencingnya tadi mengenai apa? Mengenai sofanya tadi, mengenakan apa? Bagian belakangnya tadi. Makanya seperti ini apa? Tidak boleh. Atau misalnya apa? Dia misalnya telah melakukan apa? Istinja bagian depannya, bagian kubulnya, diistinja dengan air. Kemudian air tersebut apa? Mengenai apa? Bagian belakang dia. Yang apa? Yang dia lagi juga apa? Ketika itu juga dia lagi buang hajat, buang air besar. Ketika kenapa? Karena air. Maka seperti ini juga tidak boleh dia apa? Menggunakan apa? Menggunakan batu untuk beristinja. Maka dia harus menggunakan apa? Menggunakan air untuk beristinja. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah apa? Wa antakuna al-ahjaru tahiratan. Kemudian batu atau yang semisal dengan batu yang digunakan untuk istinja adalah dia benda yang tohir di sini. Suatu apa? Suatu yang tohir. Maka apa? Dari sini bahwasanya apa? Tidak boleh seorang itu apa? Dia beristinja dengan apa? Dengan sesuatu yang najis atau sesuatu yang mutanajis. Misalnya apa? Sesuatu yang mutanajis misalnya. Ya, kotoran misalnya kotoran hewan yang apa? Yang sudah mengering misalnya. Ya, yang sudah mengering, sudah keras seperti batu. Maka boleh nggak digunakan untuk apa? Untuk beristinja. Maka seperti ini tidak boleh. Karena apa? Karena Nabi SAW telah melarang apa? Istinja dengan apa? Dengan kotoran hewan.
seperti ini. Jadi apa? Sekali lagi kesimpulan bahwasanya apa? Di sini syarat keabsahan seseorang itu dia beristinja dengan batu itu ada 8. Yang mana secara garis besarnya dia kembali kepada 2 perkara. Yang pertama adalah apa? Yang pertama syarat kembali kepada apa? Kepada batu yang digunakan atau yang semisalnya untuk beristinja. Di sini apa? Ada 3 syarat. Yang pertama apa? Dengan menggunakan 3 hajar, dengan menggunakan 3 batu atau yang semisalnya, ataupun dengan apa? Dengan 1 batu atau semisalnya yang dia memiliki 3 permukaan. Kemudian benda tersebut, batu tersebut atau yang semisalnya, dia bisa apa? Dia bisa membersihkan apa? Membersihkan tempat keluarnya kotoran tadi. Kemudian yang ketiga, batu tersebut adalah suatu benda yang apa? Benda yang suci. Maka kalau dia gunakan benda yang najis atau muntah najis, maka tidak sah istinjanya. Kemudian juga apa? Sebagian ulama menambahkan syarat dari batu tersebut adalah apa? Ghairu muhtaram. Bahwasanya apa? Benda tersebut dia apa? Bukan muhtaram dia. Bukan suatu yang mulia misalnya. Seperti apa misalnya? Muhtaram misalnya. Seperti makanan. Jadi istinja dengan makanan misalnya. Maka sepertinya apa? Haram hukumnya, tidak sah apa? Istinjanya seperti ini. Nah, kemudian juga apa lagi? Syarat yang kedua adalah apa? Syarat yang kembali kepada kharij itu sendiri. Yang keluar dari tempatnya itu ada 5. Yang pertama adalah kotoran tersebut atau al-kharij tersebut dia apa? An la yajifa, tidak kering. Kemudian an la yantakil, kemudian dia apa? An la yantakil, kemudian an la yatra alaihi akharu, kemudian wa an la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, kemudian wa an la yusibahu maun. Kemudian paham ya? Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya, pasal berikutnya. Ini baca dulu. Nah, pembahasan berikutnya adalah apa? Faslun furudul wudu'i sittatun. Ya. Furud jamak dari fardun adalah apa? Atau dengan bahasa lain apa? Ada ulama lain mengatakan bahwasanya apa? Furud itu sama dengan arkan ya. Furud sama dengan arkan. Ya, furud atau rukun-rukun wudhu di sini ada 6. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah niat ya. Yang pertama adalah niat. Nah, sebelumnya kita masuk kepada pembahasan apa? Pembahasan furud dulu ini, ya kita bahas dulu pengertian wudu secara bahasa. Ya. Pengertian wudu secara bahasa adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Ya, sebuah nama untuk yang mencuci sebagian anggota tubuh. Ini namanya wudu. Ya, itu secara bahasa ismun li ghusli ba'dil a'dha'. Ya, sebuah nama ya untuk apa? Mencuci sebagian anggota tubuh dinamakan wudu. Nah, ma'khuzun minal wadha'ah wa hiya al-husnu wal jamal. Diambil dari apa? Dari wadha'ah. Wadha'ah itu berarti adalah al-husnu wal jamal, adalah keindahan. Sedangkan pengertian secara syar'i adalah wa syar'an ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusatin. Dia adalah sebuah nama untuk ya, mencuci atau membasuh ya anggota-anggota yang khusus, ya, anggota-anggota wudu, anggota-anggota yang khusus. Bi niyatin makhsusah, dengan niat yang khusus di sini. Nah, fardun atau rukun yang pertama adalah an-niyah. Ya, yang mana ini berdasarkan apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Ya, setiap ibadah itu apa? Butuh pada niat. Nah, niat itu sendiri ya secara bahasa dia adalah an-niyatul lughatan al-qasdu. Ya, niat itu sendiri secara bahasa dia adalah al-qasdu. Ya, maksud. Sedangkan secara syar'an dia adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi.
Memaksudkan sesuatu berbarengan dengan apa? Dengan perbuatannya. Itu yang dimaksud dengan apa? Dengan niat. Sedangkan hukumnya dia adalah apa? Al-wujub atau wajib hukumnya di sini. Wa mahaluha al-qalbu. Sedangkan apa? Sedangkan tempatnya di mana tempatnya niat itu? Ya. Di mana? Nah, di hati. Namanya niat apa? Di hati. Nah, kemudian waktunya kapan waktunya? Ya, wa zamanuha. Kapan waktunya? Itu apa? Awal ibadah. Itu apa? Pada permulaan ibadah. Pada permulaan ibadah. Ya, dikecualikan di sini apa? Dikecualikan dari sini. Bahwasanya apa? Niat itu harus apa? Di awal ibadah. Dia harus apa? Dia harus di awal ibadah. Kecuali apa di sini? Kecuali apa? Kecuali puasa di sini. Maka di sini apa? Dikecualikan apa? Ibadah puasa di sini. Itu tidak usah kita bahas panjang lebar di sini karena apa? Ada pembahasan yang panjang. Tidak mencocoki apa pembahasan kita. Maka intinya apa? Ibadah itu adalah apa? Niat itu merupakan apa? Ibadah qalbiyah yang mana letaknya dalam hati. Kemudian apa? Kapan kita mulai niat tersebut? Ketika apa? Permulaan ibadah. Nah, kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi. Yang kedua adalah apa? Ghuslul wajhi, mencuci atau membasuh muka. Membasuh muka. Nah, apa itu ghuslu? Ya, nanti akan antum akan menemui apa itu dia maksud dengan al-ghuslu, apa yang dimaksud dengan ar-rash di situ, memercik. Apa yang dimaksud dengan apa? Al-mashu di situ. Itu apa? Ada perbedaannya. Al-ghuslu secara bahasa dia apa? Isalatul ma' fil badan. Ya, isalatul ma' fil badan. Itu mengalirkan air ke badan, mengalirkan air ke badan. Yang pertama adalah apa? Membasuh atau mencuci wajah. Ya. Yang mana kita harus tahu dulu ya. Membasuh wajah ini apa? Dia meliputi apa? Dia meliputi apa? Ya, kulit yang terdapat pada wajah ataupun apa? Atau rambut. Ya, seluruh permukaan yang terdapat pada wajah ini, baik dia kulit ataupun apa? Ataupun rambut. Ini apa? Wajib dia basuh. Dikecualikan nanti di situ apa? Lihyahnya atau aritnya ya. Aritnya itu apa nih? Lihyah namanya nih, yang tumbuh di apa? Di dagu namanya lihyah. Jenggot. Atau apa? Aritnya yang tumbuh di bawah telinganya sini. Itu apa? Dikecualikan itu apa? Tidak wajib dibasuh sampai apa? Sampai permukaan kulit. Kalau apa? Kalau dia lebat ya, kalau dia kasifah dikecualikan. Jadi apa intinya? Rukun yang kedua setelah niat adalah dia membasuh wajahnya. Permukaan wajah ini apa? Baik berupa kulit ataupun apa? Ataupun rambut di sini. Maka dia harus membasuhnya. Nah, kemudian ya, mana batasan wajah? Ya. Wajah itu mana batasan wajah? Batasan wajah itu apa? Itu dia apa? Panjangnya itu dari mana? Min mana bati sya'ri. Min mana biti asy'ar. Dari apa? Tempat tumbuhnya rambut dari sini. Sini. Ya. Terus sampai sini. Dan akhir apa? Lihya ini. Yalah, akhir dari apa? Dari lihya ini, dari dagunya sini. Ini panjangnya. Ya. Lebarnya mana lebarnya? Ma baina uzunaini, di antara apa? Di antara dua telinga dari sini. Dari sini sampai sini. Ini batasan apa? Batasan wajah. Ya, panjangnya dari sini sampai sini, lebarnya dari mana? Ma baina uzunaini, di antara apa? Dua telinga. Nah, kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya segala sesuatu itu ya memiliki panjang dan lebar. Nah, kita tahu bahwasanya apa? Segala sesuatu, segala benda itu panjangnya itu lebih panjang daripada apa? Pada lebarnya. Ya enggak? Sesuatu apa? Sesuatu itu panjangnya lebih panjang daripada lebar. Contohnya apa? Di sini meja. Mana panjangnya? Ini panjang. Lebarnya mana? Mana lebih panjang? Panjangnya atau lebarnya? Panjangnya. Dikecualikan di sini apa? Dikecualikan apa? Wajah. Wajah di sini apa? Lebarnya itu melebihi apa? Panjangnya. Mau bukti? Coba diukur ya. Panjang itu berapa? Toolnya tuh. Satu ini apa namanya? Satu apa namanya ini? Satu jengkal. Coba diukur. Ya, coba diukur sini. Lebarnya coba. Nih. Ya, lebih panjang mana? Lebih panjang lebarnya atau panjangnya? Lebarnya ya. Maka ada ulama mengatakan bahwasanya apa di sini apa? Panjangnya itu apa? Panjang itu satu ini. Satu
jengkal. Sedangkan apa lebarnya itu apa 1,5. Ini apa dia menyelisih kaidah. Jadi wajah ini apa menyelisih kaidah. Apa itu kaidah? Kaidah segala sesuatu bahwasanya panjang itu lebih panjang daripada lebarnya. Kecuali apa? Kecuali wajah. Bahwasanya apa lebarnya itu melebihi panjangnya. Ya sudah dibuktikan. Jadi apa? Dia wajib membasuh apa? Wajahnya di sini. Membasuh wajahnya. Yang tadi telah kita terangkan, apa itu batasan wajah? Baik itu dia merupakan apa? Kulitnya atau apa? Atau rambut yang terdapat pada wajah. Maka apa? Wajib dia apa? Membasuhnya. Dikecualikan apa di situ? Dikecualikan apa? Janggut atau apa? Atau arit. Arit itu yang tumbuh dari sini di bawah telinga sampai sini. Itu namanya arit. Apa bahasa kitanya itu? Bahasa Jambang atau apa bahasanya? Ya Jambang ya kan. Maka itu Pak, kalau dia misalnya apa lebat, maka apa? Cukup dibasuh permukaannya saja. Cukup dibasuh permukaan saja. Maka apa? Dia tidak wajib apa? Menyampaikan air tersebut ke permukaan kulitnya. Maka cukup bagi dia apa? Membasuh permukaan rambutnya tadi. Nah, itu apa? Kalau dia lembat. Nah, sekarang berarti kalau dia tidak lebat, berarti apa? Berarti dia wajib menyampaikan air tersebut ke permukaan kulitnya. Ya, seperti apa misalnya jenggotnya Tony ini kan, itu tidak lebat yang seperti itu. Maka apa wajib apa air tersebut sampai kepada apa ke permukaan kulitnya. Nah sekarang jadi pertanyaan, ya, apa dobitnya, apa batasannya? Jenggot seseorang tersebut dikatakan lebat atau tidak? Apa batasannya? Ya, yang sudah pernah belajar apa Nasrullah? Dikatakan apa? Lihatu kasifah. Ya, kapan ya? Itu apa? Yuro basyaratuhu inda majlis takhotub. Itu apa? Yuro basyaratuhu inda majlis takhotub. Itu apa? Kelihatan apa? Kelihatan kulitnya ini ketika apa? Majlis takhotub. Takhotub itu apa? Saling berbicara. Nah, bisa seorang dia berbicara itu jaraknya dari mana ke mana? Dari sini ke kantor atau dari sini ke sini ya kira-kira 2 meter. Kira-kira seperti ini kan namanya majlis takhotub. Dia saling apa? Saling berbicara. Ya kalau misalnya apa dalam majlis takhotub tersebut dia apa? Kelihatan apa namanya itu kulitnya, maka dikatakan apa dia bukan lebat dia, tapi apa dalam majlis takhotub misalnya dia tidak terlihat kulitnya, maka dikatakan apa lihyah kasifah, maka apa jenggotnya dikatakan apa lebat. Makanya seperti ini apa dia tidak wajib apa menyampaikan air tersebut ke permukaan kulitnya, cukup dia basuh apa zuhirnya saja. Paham ya? Ya. Jadi nanti ya kalau ada yang bertanya ya apa batasannya seorang itu dikatakan dia jenggotnya lebat atau tidak, itu tadi ya Pak. Iza apa kalau dia terlihat basyarahnya tadi kulitnya dalam majlis takhotub, maka dikatakan apa dia? Maka dia dikatakan bukan kasifah dia. Sebaliknya kalau kasifah itu apa? Dia tidak terlihat kulitnya ini dalam apa? Majlis takhotub. Itu dikatakan baru dikatakan kasifah. Nah, yang berikutnya adalah asarisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Membasuh tangannya sampai apa? Ma'al mirfaqaini, bersama dengan mirfaq. Apa tuh mirfaq? Ya, siku. Ada yang enggak tahu siku enggak di sini? Ya, Azmi mana sikunya Azmi? Sini atau sini? Nah, sini ya. Nah, sekarang apa itu apa? Ya. Yad ya. Itu secara bahasa adalah min ru'usil asabi'i ilal katifi. Itu secara bahasa adalah apa dia? Dikatakan tangan secara bahasa itu apa? Dari ru'us asabi, dari ujung apa? Ujung jari sampai katif, sampai sini. Sampai pundak. Namun setelah syar'i ini apa? Ini dia berbeda-beda ya. Ya apa? Pengertian syar'i, pengertian tangan di sini ya, batasan tangan dalam masalah wudu. Dalam masalah wudu itu adalah min ru'usil asabi'i ila ma fawqa mirfaqaini. Nah, dalam masalah wudu ya ketika dikatakan apa wajib membasuh apa? Membasuh tangan ketika berwudu. Maka apa? Maka batasannya adalah apa? Min ru'usi asabi, dari apa? Ujung jarinya sampai apa? Di atas apa? Di atas apa namanya nih? Sikunya, di atas sikunya. Wa fi sariqah, sedangkan apa dalam masalah apa? Salah mencuri, nanti akan ketemu lagi antum dalam apa? Dalam masalah pencurian, ya. Ya, apa ininya apa hukuman bagi orang yang mencuri? Harus sariqah. Ya, apa dipotong tangannya, sama-sama dipotong tangannya, cuman batasnya mana? Apakah dipotong dari sini sampai sini? Ya seperti apa? Seperti anggota wudu atau selainnya. Maka apa dalam masalah apa? Dalam bab sariqah, maka dikatakan tangan itu adalah min ru'usil asabi ilal sampai sini.
pergelangan tangannya, beku. Maka rukun yang ketiga adalah, atau fardu yang ketiga, dia adalah apa? Wajib bagi dia apa? Membasuh ya kedua tangannya sampai apa? Sampai ke sikunya. Ya. Tidak cukup sampai sini saja, tapi apa? Tapi dia harus melebihkan sedikit di atas apa? Di atas sikunya. Karena apa? Min bab ma la yatimu al wajibu bihi, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajibun. Sesuatu yang tidak wajib kecuali dengannya, maka apa? Wajib. Ya, yang mana apa? Kita tidak bisa yakin bahwasanya ya siku kita ini sudah kita basuh kecuali apa? Kita lebihkan sedikit. Ya, kita lebihkan apa? Sedikit ketika membasuh. Nah, yang berikutnya adalah apa? Arabiu mashu syai'in minar ra'si. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Membasuh di sini apa? Membasuh sebagian dari kepala. Nah, cuma di sini apa? Harus dipahami ya, harus dipahami. Ya sampai nanti mengatakan bahwasanya apa? Mazhab Syafi'i itu apa? Cuman membasuh apa? Membasuh sebagian kepala. Nah, ini salah seperti ini. Jangan sampai kita mengatakan apa? Mazhab Syafi'i itu apa? Membasuh sebagian kepala. Naam, di sini apa yang dia maksud dengan membasuh sebagian kepala di sini apa? Batasan apa sunnah di sini? Apa wajib di sini? Ya. Ya, kalau misalnya apa? Dia membasuh seluruh kepalanya itu apa? Itu lebih afdol. Itu apa? Dia telah mencapai sunnah. Tapi kalau dia membasuh sebagian kepalanya, itu pas sudah cukup bagi dia. Nah, makanya ini perlu dipahami jangan sampai nanti apa? Kita mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i itu apa? Membasuh ya, cuma membasuh kepala saja, membasuh sebagian kepala. Bukan seperti itu, tapi apa? Ini adalah apa? Kadar wajibnya. Kadar wajibnya. Jadi ketika seorang itu dia membasuh sebagian kepalanya misalnya, ya, sebagian kepalanya atau rambutnya, maka seperti ini sudah cukup. Kalau dia membasuh seluruhnya, maka itu lebih afdol. Karena apa? Dia telah melakukan sunnah yang seperti ini. Yang dimaksud dengan apa? Dengan masuk di sini adalah usul balal walau bi ghairi fi'li fa'ilin. Jadi apa? Sampainya apa? Air ke apa? Ke permukaan kepalanya nih. Baik itu rambutnya atau apa? Atau kepalanya, atau apa kulit kepalanya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang berikutnya adalah apa? Membasuh atau mencuci apa? Kedua kakinya bersamaan dengan apa? Ka'bain. Apa tuh ka'bain? Ya, mata kaki ya, mata kaki. Maka hendaknya apa? Maka hendaknya dia apa? Berikutnya mencuci kedua kakinya di atas apa? Di atas mata kakinya bersama dengan apa? Dengan mata kakinya, ka'bain di sini. Nah, kemudian juga apa dalam masalah apa? Masalah mencuci telapak kaki atau kaki ini wajib diperhatikan apa? Tumit-tumitnya. Banyak di antara apa? Di antara sebagian kaum muslimin itu apa? Tidak memiliki perhatian terhadap apa? Terhadap tumit-tumitnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya, wailul aqabi minan nar. Ya, celaka apa? Tumit-tumit dari api neraka. Itu apa ya? Ketika dia berwudu kemudian tidak terkena ya, terkena apa? Tidak terkena air tumitnya tersebut. Maka hendaknya kita berhati-hati. Ya, ini besar ancamannya. Ini besar ancamannya. Ya. Kalau kita perhatikan sebagian kaum muslimin itu ketika dia berwudu apa? Dia buru-buru. Ya, diburu-buru sehingga apa? Sehingga dia tidak mengetahui apakah ya tumitnya tadi terkena air atau tidak. Ya, maka ini tidak main-main. Ini ancamannya besar dari Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah apa di sini? Adalah at-tartib. Apa itu tartib? Ya, tartib secara bahasa adalah wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Meletakkan segala sesuatu pada urutannya. Ini secara bahasa. Adapun ya secara istilah yang dimaksud dengan tartib di sini adalah bi an yuqaddima an-niyata muqarinatan bi ghusli awali juz'in minal wajhi. Yang dimaksud dengan tartib di sini adalah apa? Pertama dia apa? Mendahulukan niat. Dia mendahulukan niat terlebih dahulu. Itu apa? Berbarengan dengan apa? Dengan membasuh bagian pertama dari wajahnya. Kemudian yang berikutnya adalah summa yaksilu al-yadaini. Kemudian dia mencuci kedua tangannya. Kemudian yang ketiga adalah yamsahu ra's. Kemudian dia apa? Membasuh sebagian kepalanya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yaksil rijlaini. Kemudian dia mencuci atau membasuh kedua kakinya. Maka apa? Barang siapa yang tidak melakukan seperti ini, dalam artian apa? Dalam artian pertama mungkin dia niat. Kemudian apa? Kemudian dia mencuci kakinya terlebih dahulu. Mencuci kakinya terlebih dahulu, kemudian tangannya. Maka seperti ini sah enggak? Tidak sah. Jadi apa? Dia harus berurutan. Dimulai dari apa? Dari niatnya. Kemudian apa lagi dia? Mencuci apa? Mencuci wajahnya. Kemudian apa lagi dia? Mencuci tangannya sampai mirfak, sampai sikunya. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Dia membasuh sebagian kepalanya. Kemudian apa lagi? Mencuci apa? Kakinya sampai apa? Sampai mata kaki. Maka ini dikatakan tertib. Maka apa? Dia tidak boleh apa? Tidak boleh
tidak berurutan. Atau mungkin apa? Mungkin dia yang pertama apa? Dia tidak niat terlebih dahulu. Ya, diletakkan apa? Niat yang terakhir. Yang pertama apa? Pertama dia membasuh apa? Membasuh tangannya. Kemudian apa lagi dia? Atau membasuh wajahnya misalnya. Kemudian apa lagi? Membasuh tangannya. Kemudian dia apa? Yang terakhir sudah selesai. Kemudian baru dia niat. Maka sepertinya apa? Tidak sah wudunya. Makanya seperti ini apa? Tidak sah wudunya. Paham ya? Ya, coba kita ulangi lagi. Apa saja? Fudul wudu ada 6 apa saja? Kita ulangi. Yang pertama adalah apa? Niat. Ya. Kapan itu niat? Atau di mana letaknya niat itu? Di hati. Kemudian bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib ya. Berdasarkan apa? Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua adalah apa? Ghusl wajhi, membasuh apa? Atau mencuci wajah ya. Mana batasannya? Tony? Sampai sini, tulang sini ya. Kemudian bainal uzaini. Tamam. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Mencuci apa? Tangannya sampai mirfak. Ya, mencuci tangannya sampai mirfak. Kemudian yang keempat adalah apa? Membasuh sebagian apa? Kepalanya. Kemudian yang kelima adalah apa? Mencuci kedua kakinya sampai ka'bain, sampai mata kakinya. Kemudian yang keenam adalah tartib. Ya, sampai di sini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini antum istirahat setengah jam, nanti jam 10 lagi kembali sama Ustaz Abdurrahman ya, kitab sholat setelah ini. Ya, kita harapkan kepada seluruh santri apa? Untuk di murojaah. Ya, di murojaah nanti apa? Nanti kita tanya sebelum pelajaran depannya, sebelum kita mulai pelajaran baru kita akan tanya. Ya, kita akan tanya.